Coba tutup mata lo bentar. Bayangin satu striker yang sempurna. Tingginya harus kayak tiang listrik biar menang duel udara, tapi kakinya harus sehalus penari biar bisa dribble lolos dari kepungan. Dia harus punya ledakan lari kayak sprinter, tapi otaknya harus setenang Grandmaster catur. Kedengeran kayak karakter fiksi yang lo bikin di game kan? Masalahnya, orang ini beneran ada. Namanya Marco van Basten. Kita sering ribut soal Haaland versus Mbappe atau debat Messi versus Ronaldo, tapi kita sering lupa kalau cetak biru striker modern yang komplit itu sebenarnya udah lahir di Belanda tahun 80-an. Ini bukan cuma soal bakat alam, ini soal produk murni dari laboratorium Total Football. Dia dididik langsung sama Johan Cruyff di Ajax. Literally, debut profesionalnya dia masuk gantiin Cruyff dan langsung nyetak gol. Itu kayak lo lihat nabi bola nyerahin tongkatnya ke murid terpilih. Dari situ dia belajar kalau striker itu nggak boleh statis. Dia harus cair, harus bisa jadi tembok, jadi pelayan, sekaligus jadi eksekutor. Kalau lo butuh bukti seberapa gilanya kepercayaan diri dia, kita harus mundur ke final Euro 1988 di Munich. Menit 54, Arnold Muhren ngirim umpan silang yang jujur aja jelek banget, ketinggian dan melebar ke sudut mati. Rinat Dasayev, kiper Uni Soviet yang legendaris itu udah nutup tiang dekat. 99 dari 100 pemain bakal nahan bola itu atau ngoper balik ke tengah. Tapi Van Basten, tanpa mikir, dia hajar bola itu. Bola melengkung masuk ke tiang jauh. Buat gue, gol itu adalah definisi arogansi yang indah. Van Basten pernah bilang, bolanya datang ya gue coba aja. Itu bukan keberuntungan, saudara-saudara. Itu insting pembunuh. Lo nggak bakal ambil keputusan senaif itu di final kejuaraan Eropa kalau lo nggak punya keyakinan absolut bahwa lo adalah makhluk paling jago di lapangan. Itu momen dimana dia bukan cuma nyetak gol, tapi dia bikin waktu berhenti. Julukan angsa dari Utrecht itu nggak salah. Lo lihat angsa di danau, kelihatannya anggun dan tenang di permukaan, tapi di bawah air kakinya kerja keras dan kalau diganggu dia bisa matuk lo sampai bonyok. Van Basten juga gitu. Gayanya elegan, badannya tegak pas bawa bola, tapi dia punya sisi jahat yang bikin dia tahan banting di era di mana tackle dari belakang cuma dapat kartu kuning atau malah nggak dapat apa-apa. Tapi sayangnya, justru keindahan itu yang bikin dia hancur. Kakinya jadi sasaran tembak setiap minggu. Dan yang lebih tragis, musuh terbesarnya bukan bek lawan, tapi meja operasi. Di zaman itu ilmu kedokteran olahraga belum secanggih sekarang. Operasi demi operasi di ankle-nya justru bikin kondisinya makin parah. Dokter bedahnya secara nggak sengaja mengubur karir pemain terbaik dunia di usia 28 tahun. Ada satu momen yang bakal bikin lo merinding kalau nonton rekamannya. Pas perpisahan dia di San Siro, dia pakai jaket kulit, melambaikan tangan ke supporter sambil nahan nangis. Fabio Capello, pelatih Milan yang mukanya kaku kayak tembok beton, nangis sesegukan di bench. Capello tahu, Milan nggak cuma kehilangan pemain, tapi sepak bola baru aja kehilangan senimannya. Van Basten sendiri nulis di diarinya, hari ini gue mati sebagai pemain bola. Itu kalimat yang nampol banget. Dunia nggak akan pernah tahu seberapa jauh monster ini bisa melaju kalau ankle-nya nggak hancur. Mungkin rekor-rekor gila Messi dan Ronaldo udah dia set duluan. Tapi walaupun karirnya dipotong paksa, warisan Van Basten tetap utuh. Dia ngasih tahu kita kalau striker bertubuh raksasa itu bisa punya teknik sehalus sutra. Kita beruntung pernah ngelihat angsa ini terbang walau cuma sebentar.